Halo semuanya, baiklah pada saat ini kami akan mempresentasikan tentang tugas kelompok kami dari mata kuliah Ekonomi Institusional tentang aktivitas sosial atau kebiasaan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Adapun dosen pengampu dari mata kuliah Ekonomi Institusional yaitu Insinyur Lindon Pangemanan Magister Ekonomi. Sebelum kita masuk pada materi, adapun nama-nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Mona Cynthia Ari, yang kedua, Angelic Lumi, yang ketiga, Elsa Daimanaung, yang keempat, Feranti Tambuun, yang kelima, Mononimbar Jessica, yang keenam, Mirana Walangare, dan yang ketujuh, Patricia Wehanto. Adat istiadat di Indonesia yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Indonesia telah dikenal sebagai negara yang kaya akan budaya. Tak hanya soal kepercayaan maupun karya seni, mahar pernikahan juga menjadi hal yang diatur dalam adat istiadat tertentu. Mahar atau yang biasa disebut sebagai mas kawin adalah suatu harta yang diberikan oleh calon mempelai pria saat meminang seorang wanita. Berikut adalah daerah-daerah Indonesia yang masih menerapkan mahar pernikahan unik bagi masyarakat keturunannya. Adat Aceh. Daerah istimewa yang begitu lekat dengan kebudayaan Islam ini memilih untuk menggunakan emas sebagai patokan mahar pernikahan. Ada berbagai macam tradisi yang masih dipegang teguh oleh masyarakat berdarah Aceh. Salah satunya adalah mahar pernikahan yang biasa disebut sebagai mayam. Sesuai anjuran yang berlaku, mayam diberikan oleh mempelai pria kepada sang mempelai wanita. Penentuan jumlah mahar tergantung pada strata sosial yang dipegang oleh sang wanita, yaitu berkisar antara 5-50 mayam emas. Misalnya, perempuan dengan lulusan SMA berhak mendapatkan 5-10 mayam, sementara wanita yang sudah PNS bisa mendapat 30-50 mayam. Nilai satu mayam setara dengan 3,3 gram emas yang jika dirupiahkan menjadi 2,9 juta. Jumlah tersebut masih dapat berubah tergantung dari perkembangan harga emas per gramnya. Pantauan di toko emas East Jaya di Jalan Teguh Jud Ali, Kampung Baru, Banda Aceh, harga emas Senin 9 Januari 2023 sudah mencapai Rp3.060.000. Harga itu sudah termasuk ongkos pembuatannya. Pekan sebelumnya, harga emas berkisar 2,9 hingga 3 juta rupiah. Menurut pedagang, harga emas selalu mengalami kenaikan di akhir dan awal tahun. Kausar pemilik toko emas East Jaya menyebut efek dari kenaikan harga emas banyak konsumen yang menjual emas mereka. Perbandingannya 80% yang menjual dan 20% yang membeli. Namun pembeli tetap datang membeli emas terutama untuk investasi dan mahar pernikahan. Harga emas biasa awal tahun atau akhir tahun naik harga emasnya. Naiknya drastis daripada harga sebelumnya. Itulah biasa faktor naik ya, biasa memang akhir tahun harganya naik. Harga emas. Terus kalau udah naik gini biasa dia turun lagi. Setelah beberapa bulan biasa turun kayak bulan tahun lalu gitu. Awal-awal tahun naik, terus beberapa bulan turun. Menjelang Idul Fitri naik lagi. Kausar memprediksi harga emas biasanya akan kembali turun pada Februari atau Maret mendatang bila kondisi pasar global tetap stabil. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh. Selanjutnya, adat istiadat di Indonesia yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi yaitu adat Bugis. Uang panai wajib diberikan oleh pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan saat akan memulai rencana pernikahan. Uang panai sejatinya adalah uang belanja yang nantinya digunakan untuk memenuhi keperluan acara pernikahan. Dengan kata lain, uang panai harus dapat memenuhi seluruh kebutuhan prosesi yang ada hingga hari H. Tidak ada ketentuan khusus terkait jumlah uang panai yang harus disiapkan. Tetapi, beberapa masyarakat Bugis akan mempertimbangkan status pendidikan dan pekerjaan dari sang wanita untuk menentukan besaran panai mereka. Contohnya, wanita lulusan S1 dengan pekerjaan yang mapan umumnya bisa mendapat uang panai hingga 100 juta rupiah. Hal ini dikarenakan kebanyakan orang Bugis cenderung lebih menyukai perhelatan yang mewah dan semarak. Itulah mengapa orang dengan strata sosial yang tinggi dapat dipastikan berpeluang besar menerima uang panai yang tak kalah tinggi.
Pemirsa, saya Rini Amraini kembali menghadirkan sekilas infopedia tentang apa saja yang ada di Sulawesi Selatan. Inilah Satu Sulawesi. Pemirsa, tiap daerah memiliki tradisi dan adat tersendiri dalam melaksanakan prosesi pernikahan. Nah, di Sulawesi Selatan sendiri ada sebuah tradisi yang bernama uang panai. Warga Sulsel tentunya sudah tahu ya dengan tradisi ini, utamanya kaum Adam yang sudah mengancang-ancang untuk menikah. Yang menarik dari uang panai ini adalah munculnya sebuah persepsi pada sebagian besar orang jika nominal uang panai juga menjadi tolak ukur strata sosial suatu keluarga. Pada kenyataannya uang panai terkenal tidak sedikit jumlahnya. Tingkat strata sosial perempuan dan jenjang pendidikan umumnya menjadi standar dalam penentuan jumlah nominal uang panai. Uang puluhan juta atau bahkan sampai pada ratusan juta menjadi nominal yang lumrah. Terlebih lagi jika calon mempelai perempuan adalah keturunan darah biru ataupun tingkatan pendidikan calon mempelai perempuan itu tinggi. Intinya, semakin tinggi nominal uang panai, maka semakin tinggi pula citra diri keluarga mempelai di mata masyarakat. Demikian Satu Sulsel kali ini. Saya Rini Amraini, saksikan info Adat istiadat di Indonesia yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Yang ketiga adalah adat Nias. Suku Nias mengenal sebutan mahar bowo yang menjadi kewajiban saat ingin melangsungkan pernikahan. Mahar tersebut termasuk ke dalam syarat sah perkawinan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanitanya. Bila tidak terdapat mahar, maka pernikahan tidak bisa dilakukan. Mahar bowo ala pernikahan suku Nias didominasi dalam bentuk uang, babi, ataupun beras. Untuk menentukan nilai mahar, biasanya terdapat musyawarah yang digelar oleh kedua belah pihak keluarga terlebih dahulu. Namun, faktor yang paling menentukan jumlah bowo adalah tingkat pendidikan dan kekayaan sang perempuan. Pria keturunan Nias umumnya harus menyiapkan 25 ekor babi untuk mempersunting wanita pujaannya. Dan pada kesimpulan, aktivitas perilaku sosial dari ketiga adat dan budaya yaitu adat Aceh, adat Bugis, dan adat Nias memiliki hubungan dengan aktivitas perekonomian. Melalui aturan-aturan mahar yang ada, ketiga adat tersebut memiliki maksud untuk menjadikan masyarakatnya hidup sejahtera. Contohnya, mahar pernikahan yang ada pada ketiga adat tersebut dimaksudkan untuk menjadikan keluarga yang baru terbentuk agar tidak mengalami kesusahan, sehingga uang mahar tersebut dapat dipakai dan digunakan sebagai modal dalam memulai usaha guna untuk menunjang kelangsungan kehidupan keluarga itu sendiri. Demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai aktivitas sosial atau kebiasaan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Semoga dapat membantu dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Terima kasih.